Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Langgeng dari 12 TKJ ingin menjelaskan tentang bab 8 yaitu meraih berkah dengan mawaris. Nah, mawaris dapat dilaksanakan dengan memahami 1. Ketentuan hukum waris dalam Islam. 2. Menerapkan hukum waris Islam. 3. Manfaat hukum waris Islam. Nah, menerapkan hukum waris Islam untuk meraih berkah dengan menerapkan hukum waris Islam. Persoalan kewarisan. Apabila terjadi sengketa waris di antara ahli waris karena tidak ada kesepakatan, maka langkah yang harus dilakukan adalah membicarakan pilihan hukum. Hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak yang bersangkutan memilih dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Hal ini nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum di sini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri bila penyelesaiannya tunduk pada hukum adat atau KUH Perdata, atau dapat diajukan ke pengadilan agama bila penyelesaiannya tunduk pada hukum Islam. Hal ini disebabkan Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum. Bagi pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Dinyatakan dihapus. Secara eksplisit, hukum Islamlah yang harus menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena undang-undang peradilan agama ini tidak secara tegas mengatur pengikat persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi pewaris yang beragama Islam. Di dalam praktik, pilihan hukum ini dapat menimbulkan berbagai masalah karena ahli waris dapat saling gugat di berbagai pengadilan. Permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung dan atau mengajukan upaya hukum kasasi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memutus adalah konsekuensi yang harus dibayar oleh para pihak ahli waris. Bila tidak bersepakat dalam menentukan mau tunduk terhadap hukum yang mana dalam penyelesaian sengketa waris. Bila terjadi sengketa waris, pilihan hukum mana yang hendak kalian pergunakan, apakah Islam, adat, atau KUH Perdata? Jawabannya, ambil contoh sekiranya kalian adalah pewaris dan di antara ahli waris tidak ada kesepakatan mengenai pilihan hukum, padahal semua ahli waris beragama Islam. Kita akan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang mati yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan berdasarkan pengertian di atas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, namun termasuk juga yang non-harta benda.
Demikian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan yang artinya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Ilmu mawaris bisa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan yang mencakup masalah-masalah yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakannya, pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma, para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. 1. Dasar-dasar hukum waris yaitu Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Dan yang kedua adalah posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia adalah 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang bisa disebut ahli waris asabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. 2. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. B. Kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. C. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Dan ada juga sebab-sebab penerima harta warisan. 1. Nasab, keturunan, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur sampingnya saudara-saudara beserta anak-anak mereka serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Dan yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita, istilahnya seperti pembantu. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedangkan ia tidak meninggal ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Dan ada juga sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang A, kekafiran. Yang B, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang C, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Yang D, perizina.
Perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Karena itu hal yang sangat tidak terpuji. Yang li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Manfaat hukum waris dalam Islam. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. 2. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. 3. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Dan jadi kesimpulannya itu, ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk juga masalah warisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, dan keturunannya. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam KHI dan Impres nomor 1 tahun 1991. Dan orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena 4 sebab, yaitu sebab nasab hakiki, sebab nasab hukmi, sebab pernikahan, dan sebab hubungan agama. Ada juga hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian waris, yaitu pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang. Sekian dari saya penjelasan dari bab 8 tentang ahli waris ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.